saya mikir bulan depan orang butuh apa ya. Next misalnya habis lebaran haji berarti sudah di ini ya, apa namanya, sudah direncanakan, oh ini sudah, bulan depan sudah, gitu sudah. ya. Jadi habis lebaran haji mungkin yang terdekat adalah Natal, tahun baru. Jadi Natal orang butuh apa, Imlek orang butuh Iya, apa. betul. Jadi saya siapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, sahabat ngopi, ngobrol inspirasi. Kali ini Pak Pris ditemani narasumber inspirasi kita yang luar biasa. Beliau dulu pernah bekerja beberapa tahun kerja. Kalau total kerja itu dari 2003 sampai 2019. Lumayan lama, dan akhirnya beliau ini memberanikan diri terjun di dunia usaha. Sekarang bisnis beliau adalah importir. Ya, bergerak di bidang importir ya? Ya, benar. Tepatnya apa? Sepatu? Saya importir sepatu, ada barang-barang lain, perkakas juga ada. Perkakas juga ada? Ada. Oke teman-teman, sahabat ngopi, ngobrol inspirasi, mungkin pada penasaran, kita langsung tanya-tanya aja. Nama lengkapnya Om? Siapa Om? Ini langsung tanya-tanya nih. Ya. Nama saya Dedi Hermansyah. Dedi Hermansyah. Iya. Kalau mau nanya apa lagi nih? Iya, Dedi Hermansyah. Lama bekerja itu berapa tahun tadi? Saya mulai kerja taman SMA itu tahun 2003. 2003. Di Batam Indo ya, buka mie. Pernah dagang juga, buka grosiran. Tapi posisi masih bekerja ya? Masih bekerja. Ya, tetap kerja sama orang, pernah di bank, di asuransi, sama di otomotif, jualan mobil. Lamanya kerja itu berapa tahun kira-kira? Akhirnya memberanikan diri terjun totalitas di dunia bisnis. Iya. Itu berapa tahun lamanya bekerja? 2003 ke 2019, 16 tahun ya? 16 tahun, luar biasa. 16 tahun. 16 tahun itu tidak mudah memutuskan untuk yang dulunya bekerja dan akhirnya terjun dunia bisnis. Pasti gejolak yang luar biasa. Iya. Iya kan? Nah, itu karena itu cukup panjang. Kira-kira apa yang mendasari Om Dedi ini terjun di dunia bisnis? Pertama ya memang mental pekerjaan kita boleh sebagai pekerja. Betul. Kita boleh sebagai karyawan, tapi kita tidak boleh punya mental karyawan. Betul. Karyawan boleh, tapi mental harus tetap Ini pengusaha. catat sahabat ngopi semuanya, beliau. Terus. Jadi dimanapun saya bekerja, dulu saya di Bukabumi, di otomotif. Selain gaji yang saya dapat, saya selalu mencari apa sih penghasilan tambahan yang bisa saya lakukan, mulai dari jualan, ngagen-ngagenin istilahnya. Intinya Ya, nggak mau berdiam diri ya, ya, terus bergerak terus. pokoknya apa yang bisa jadi duit halal, nggak nipu orang, tak jabanin. Siap. Istilahnya. Nah, akhirnya tadi dibilang yang kita sampaikan tadi, 16 tahun akhirnya harus terjun totalitas yang paling rendah. Atau memang cuma udahlah kayak saya harus terjun nih di bisnis. Pertama, saya dulu di otomotif terakhir ya, posisi saya lumayan bagus. Cuman dalam pikiran saya tidak mungkin selamanya bisa bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, jabatan saat ini yang saya dapatkan tidak bisa saya warisin nanti kan. Catat ya, sahabat ngopi. Catat nih, ini luar biasa. Wejangan yang disampaikan oleh Om Dedi luar biasa. Terus. Ya. Korek nih ceritanya. Kemudian setelah tadi tidak bisa diwariskan, saya juga melihat beberapa teman-teman. Dulu kan saya di otomotif. Ya. Jadi kalau kita di jualan mobil itu, kita ketemu customer beli mobil contohnya ya, kita tengok usahanya apa, usaha. Rata-rata yang beli mobil itu rata-rata usaha. Dan begitu mereka beli mobil, Ya. yang rata-rata katakanlah beli mobil secara kredit, otomatis mereka memberikan data keuangan ke kita, mulai rekening koran dan lain-lain. Dan saya sering lihat di keuangannya mereka itu, wah fantastis sekali. Jadi salah satu motivasi saya adalah ya saya pengen dapat penghasilan lebih. Ya.
akhirnya memutuskan resign dan akhirnya terjun di dunia bisnis, ya. mulai bisnis sendiri. Yang importir sendiri ini kira-kira sudah berjalan berapa lama? Saya resign 2019. Wah, luar biasa. Sekarang 2020. Tidak cukup waktu lama karena mungkin beliau ini nggak pernah diam, cari link terus, akhirnya ketemu link ini. Dan ini jujur nih, nanti kita review ke sahabat ngopi produk-produk beliau. Ada sepatu banyak banget di sini. Kita review produk-produk beliau supaya teman-teman juga sahabat ngopi juga tahu. Memang betul-betul berarti cukup waktu singkat ya. Artinya Kurang lebih ada setahun terjun di dunia bisnis ini di Ya, importer ini. setahun. Nah sekarang tadi ya setahun di dunia importer ini. Rintangannya apa? rintangan yang pertama ya sebenarnya sih bukan rintangan Iya, yang saya iya. alami aja ya. Jadi memang saat ini saya butuh kepercayaan orang gitu. Jadi karena untuk memulai sebuah bisnis atau usaha, orang harus percaya dulu ke kita. Apalagi saya bisnisnya sepatu. Saya bisnisnya tidak hanya di Batam. Saya Betul. juga kirim barang ke luar Batam. Nasional ya, Ke- nasional iya, ya. ke beberapa Iya, iya. pulau ya katakan. Jadi karena kita belum pernah jumpa sama customer kita di sana. Jadi iya, iya. modalnya kepercayaan. Trust ya. Ya, mereka beli barang mungkin 5 body, 10 body ke kita, transfer dulu, baru nggak percaya gimana. Iya, Jadi, luar biasa ini. itu yang harus saya pupuk, kepercayaan mereka harus saya jaga. Terus tadi ini kan otomatis kan apa ya? Tadi rintangan ya. Nah sekarang posisinya ada nggak sekitar mimpi ke depan itu apa? Mimpi ke depan itu kira-kira bisnis Om Deddy mau dikemanakan? Artinya mau dikembangkan skup nasional, skala nasional atau bagaimana? Ya, saya sih bermimpi ya. Jadi minimal saya punya cabang di beberapa daerah, misalnya Iya. di Batam. Kemudian yang pertama nanti saya pengen bikin itu di tempat kelahiran saya. Di Riau. Karena saya lahir di Riau, saya pengen buka cabang di sana, kemudian mungkin nanti di daerah Jawa dan Kalimantan. Soalnya customer saya Kalimantan dan Sulawesi itu banyak kok. Berarti barangnya sampai ke sana juga udah Sampai. Jadi saya kirim ke sana. Sahabat ngopi. Bisnis yang tidak apa namanya terlalu lama, tapi mungkin link beliau ini tepat ya. Atau mungkin sahabat ngopi yang menyaksikan video ini ingin menjadi reseller, Boleh? bisa akan mendapatkan harga khusus ya. Harga khusus. Nah, harga khusus yang luar Jamin biasa. harganya murah. Murah ya. Kita lanjut. Bisa jalan bisa? Oke, jalan siap. Kita lanjut Om. Oke. Ini kita semuanya bisnis mengalami drop Benar. terkait dengan apa namanya ada wabah pandemi. Iya. Kalau di bisnis Om sendiri ada nggak kira-kira efek? Pastinya ada karena Om tahu sendiri ya, orang saat ini pikirannya macam-macam. Betul. Jangankan mau untuk beli sepatu, mending ada duit buat beliin beras, Iya, beliin iya, makanan. iya, iya. Pasti ada, cuman ya mau tak mau gitu loh. Kita harus cari, kalau bahasa Medannya cari celah. Cari celah. Celahnya. Pokoknya gimana pun, karena saya memang jual sepatu, apapun ceritanya sepatu saya harus laku. Mungkin tinggal caranya yang saya rubah. Gitu. Yang biasanya saya buka toko ya untuk jualan di Batam, ya sekarang kita gencarin jualan online aja. Pasti ada kok yang beli sepatu. Pasti Ya, ada yang pasti. beli sepatu. Jadi saya terpikir Om, jadi begini ya. Memang sih apa namanya ekonomi lemah. Iya. Tapi perlu sahabat ngopi ketahui bahwa ada orang-orang dari mungkin 10% itu bertumbuh. Iya. Saya amati seperti itu. Kita sasar yang 10%. Nah, bagaimana kita memposisikan kita masuk dalam 10% itu? Iya, betul kan? Ah. Iya. Karena itu tadi yang penting. Nah, ini ada tips nggak nih? Jadi tadi tips bagaimana supaya tetap bisa survive di tengah pandemi. Apa Iya. tadi Om? Tipsnya? Bagi saya yakin pasti ada orang yang masih memerlukan produk saya. Misalnya saya jual sepatu, dari beberapa juta orang di Batam pasti ada yang mau beli sepatu. Tugas saya adalah saya cari orang itu. Betul. Ya, jadi tidak hanya saya nunggu mereka, pokoknya saya temukan orang yang mau beli sepatu. Sekarang kan teknologi udah canggih-canggih, bisa dari media sosial dan lain-lain. Saya gunakan semua
peralatan dan aplikasi yang ada. Yang penting saya tetap jual sepatu. Kalau nggak makan Om. Iya, iya. Gitu. Nah, ini kan sudah berjalan 1 tahun. 1 tahun. Reseller ada kan? Banyak. Nah, reseller ini biasanya, jadi sahabat ngopi mana tahu yang menyaksikan video ini pengen menjadi reseller, kira-kira dikasih wejangan atau mungkin ada nggak seperti itu? Reseller banyak ya, di luar Batam banyak juga yang baru memulai Om. Jadi mungkin mereka sebagai seorang karyawan bosan atau mungkin tidak mencukupi, baru mau coba-coba jual sepatu. Modal yang pertama paling saya selalu anjurkan adalah lakukan dulu gitu. Jangan terlalu banyak mikir. Ada pendampingan ya? Pasti. Terus pasti didampingin, disupport gitu ya. Pasti. Ya. Pokoknya ketemu ide bisnis, tidak melanggar hukum, lakukan dulu. Lakukan. Jangan terlalu banyak mikir ini nanti begitu nanti begini, nggak jadi Om. Iya. Kalau kita sudah lakukan, ketemu masalah, tinggal kita cari solusi. Iya. Itu aja. Pokoknya lakukan dulu. Pasti ada deh yang bantu dari kiri dari kanan. Nanti jalannya akan mulus dengan sendirinya. Selain sepatu, tadi ada apa namanya? Saya ada jual pemanggang juga. Pemanggang, barbecue ya? Ya, barbecue. Ada meja belajar yang Meja belajar juga karena ada ya. Karena kan sekarang ini anak-anak tuh disuruh belajar di rumah sama gurunya. Jadi naik dong nih ceritanya. Iya, karena saya ngambil momen juga Om. Gitu ya. Belum tentu di rumahnya punya meja belajar. Betul. Karena selama ini belajarnya di sekolah. Ya udah saya siapin. Jadi teman-teman sahabat ngopi, pandainya kita tadi Om Deddy mengambil peluang bahwa memang walaupun di tengah pandemi ada celah-celah yang mungkin kita bisa masuk, termasuk Om Deddy, ya kan? Sekarang posisi di tengah pandemi belajar di rumah. Ya. Artinya mungkin anak atau mungkin ya satu keluarga belum ada meja belajar. Nah, masuk di situ. Iya. Meja belajarnya kecil, bisa dilipat, simple. Gitu. Iya. Kemudian saya siapin pemanggang karena 1 bulan lagi kalau nggak salah kita mau Lebaran Haji. Jadi orang itu apalagi sekarang orang banyak di rumah, malas keluar, ya udah pengennya di rumah bakar-bakar. Catat ya, gitu. catat luar biasa. Jadi bakar-bakar dan lain-lain ya udah kita siapin. Pokoknya saya mikir bulan depan orang butuh apa ya. Next misalnya habis Lebaran Haji. Berarti sudah di ini ya, apa namanya, sudah direncanakan. Oh ini Sudah, ke depan sudah. gitu ya. Jadi habis Lebaran Haji mungkin yang terdekat adalah Natal, tahun baru. Jadi Natal orang butuh apa, Imlek orang butuh apa. Jadi saya siapin 2 bulan sebelumnya. Iya, luar biasa nih peluangnya. Jadi ini kembali lagi yang pengen menjadi reseller, otomatis langsung didampingi sama ownernya, ya bagaimana kiat-kiatnya dan peluang-peluangnya. Ternyata kalau kita berpikir jernih, peluang itu banyak. Ya, tergantung kita bagaimana menjemput peluang itu. Ya. Kan begitu ya. Oke, sahabat ngopi, kita udah kupas tadi terkait dengan kiat-kiat mungkin peluang-peluang ke depan bisnis sepatu dan alat-alat sebagainya. Nah, kita bagi tips Om dan saran kepada sahabat ngopi semuanya. Ya mungkin ya jujur ya, sekarang ini kan pengurangan banyak sekali karyawan, ya kan, pengangguran juga bertambah. Nah, kira-kira tips apa yang mungkin sahabat ngopi lakukan yang ya mungkin kena dampak dari COVID ini dan akhirnya terpaksa harus berhenti bekerja? Kira-kira ada tips nggak? Kalau tips ya, mungkin tipsnya tidak ada, saya cuma memberi semangat. Semangat ya. Semangat adalah ingat ya, bagi yang di PHK, rezeki itu tidak hanya di bekerja. Betul. Mungkin dengan adanya COVID ini kita dipaksa berpikir gimana caranya cari duit selain dari tempat kita kerja selama ini. Dengan adanya itu kita mikir, kita temukan ternyata COVID ini membawa sebuah keajaiban baru bagi kita. Bahkan hikmahnya ada gitu loh. Jadi yang selama ini orang cuman mungkin pulang kerja langsung ke rumah, sekarang di rumah aja terpaksa mikir, apa ya, saya udah nggak kerja nih, harus apa ya, jualan apa ya, atau bikin apa ya. Itu hikmahnya. Kemudian bagi yang masih bekerja juga harus diambil hikmah bahwa jika nanti badai datang lagi, dia harus juga siap-siap. Sebelum badai datang seperti corona ini, dia harus sudah ngambil sebuah ancang-ancang gitu loh. Jadi tidak selamanya di perusahaan, baik perusahaan besar sekalipun
bisa jadi tumbang kok. Banyak kita lihat perusahaan-perusahaan besar yang tumbang PHK-in karyawan. Jadi sebelum badai itu datang kita harus punya fondasi. Next, kalau tiba-tiba begini gimana ya gitu. Jadi perencanaannya tidak ada salahnya memulai usaha walaupun kecil-kecilan, yang penting itu usahanya kalian. Oke teman-teman, sahabat ngopi semuanya, demikian bincang dan ngobrol inspirasi pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Oke teman-teman, sahabat ngopi, demikian ngobrol inspirasi pada kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat ngopi semuanya, dan tetap semangat di tengah pandemi. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.